keluarga besar Happy Swat Family yang dikasihi Tuhan. Senang pada pagi hari ini kembali kita boleh sama-sama mengikuti ibadah walaupun lewat live streaming. Tapi kami kita percaya bahwa hadirat Tuhan memenuhi setiap dimanapun saudara-saudari semua kalian berada. Biarlah pada pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, puji dan syukur Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat nafas hidup yang Kau beri Tuhan di dalam hidup kami. Dan pada pagi hari ini kembali Tuhan, kami ingin menghampiri tata-Mu yang kudus Tuhan. Karena jiwa kami haus Tuhan akan hadirat-Mu, karena jiwa kami merindukan Tuhan akan pelataran-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus Engkau bertata di atas setiap pujian kami, dan Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Kami mau Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menyertai setiap kami yang menyaksikan ibadah pada pagi hari ini. Urapan-Mu melingkupi setiap kami yang ada di setiap rumah-rumah anak-anak-Mu Tuhan. Engkau mengurapi, Engkau memberkati setiap kami semua pada pagi hari ini. Dan kami mau Tuhan, kiranya Roh Kudus Engkau memimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhir. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita siapkan hati kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Penolongku
Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu Yesus. Seperti pujian yang boleh kami naikkan pada pagi hari ini Tuhan. Inilah merupakan kerinduan kami Tuhan, di mana jiwa kami merindukan Engkau. Jiwa kami haus kepadamu ya Bapa. Seperti rusa yang merindukan sungai-Mu, demikianlah jiwa kami Tuhan. Kami merindukan akan pelataran-Mu ya Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Penolongku, penolongku, dan Allahku, tiada yang seperti penolongku, penolongku, dan Allahku, tiada yang Glory bagimu Yesus, hanya Engkau yang kami rindukan. Haleluya. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang kami muliakan Yesus. Hanya Engkau yang kami tinggikan dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Yesus memiliki Allah seperti-Mu. Allah yang luar biasa. Allah yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur. Ku sembah Kau,
segala pujian hanya bagi-Mu, Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang mulia. Kau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Kau Allah yang layak kami sembah dan layak kami muliakan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang hidup seperti-Mu Yesus Kristus. Allah yang bangkit dari kematian. Allah yang memberikan roh-Nya kepada kami. Allah yang memberikan penghibur buat kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Allah kami yang besar. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu pada pagi hari ini. Dan kami percaya Roh-Mu telah menguasai setiap rumah-rumah anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan mereka pada pagi hari ini juga ingin membuka hati mereka, telinga jasmani mereka untuk menerima lawatan-Mu yang luar biasa melalui kebenaran firman-Mu yang akan dibagikan oleh Bapak Gembala kami pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus Engkau yang menerangi setiap hati dan pikiran mereka, sehingga apa yang mereka boleh dengar, sehingga apa yang mereka boleh tangkap melalui pikiran hati mereka Tuhan, boleh terus mengarah kepada Engkau Tuhan. Dan mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Mereka bahkan boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Dan biarlah saat ini Bapa, kami mau menyerahkan kebenaran firman-Mu hanya ke dalam pimpinan-Mu. Hikmat-Mu dan pewahyuan-Mu Tuhan turun di atas Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu ini. Apa yang hendak Engkau katakan dan sampaikan melalui Bapak Gembala ini, biarlah kiranya seluruh jemaat-Mu Tuhan boleh mendengar dan boleh menikmati Tuhan akan lawatan-Mu pada pagi hari ini, sehingga mereka boleh merasakan damai dan sukacita-Mu yang mereka boleh terima pada pagi hari ini. Bekerjalah Roh Kudus lebih lagi, dan kami siap untuk menerima lawatan-Mu melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dan hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, keluarga besar Happy Sword Family yang saya kasihi. Hanya karena kasih dan anugerah Tuhan, maka pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Sekali lagi, kalau saudara dan saya dalam keadaan baik, sehat, bahkan tercukupi dalam segala hal, itu semua karena kebaikan Tuhan. Saudaraku, di waktu-waktu belakangan ini saya tahu, saya banyak mendengar orang-orang mulai gelisah, bingung, khawatir, bahkan tidak jarang yang takut melihat keadaan dan situasi bencana pandemi COVID-19 ini. Apalagi mereka banyak dengar adanya mutasi dari COVID ini kepada varian-varian yang baru. Sepertinya sebagai manusia hal-hal yang kita dengar itu dan menimbulkan kecemasan bahkan ketakutan itu wajar. Namun saudaraku yang saya kasihi, sebagai orang percaya, kita harus tetap berpegang. Dan bahkan kita harus semakin menghidupkan firman Allah, melekatkan diri kita lebih dan lebih lagi kepada Tuhan. Seperti Filipi 1 ayat 21 mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Masalah mati sekarang ini bukan hal yang baru. Ya, kan udah terlalu banyak, ribuan orang, kalau kan di dunia ini jutaan orang meninggal karena COVID ini. Saya hanya bilang pada saudara, kalau saudara dan saya masih diizinkan hidup oleh Tuhan, patut kita bersyukur, berterima kasih. Karena Tuhan punya rencana yang baik, Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidupmu dan hidupku. Roma 14 ayat 8 bilang, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan.
Jadi kesadaran saudara dan saya lewat percaya dan iman kita kepada Tuhan, bahwa saudara dan saya adalah milik Kristus, maka tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, bahkan kalau boleh saya katakan dalam nama Yesus, tidak perlu takut dengan apapun juga. Selama kita berdoa, menggantungkan hidup kita kepada Tuhan dan menjalani protokol kesehatan dengan baik. Ya, selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Karena Dia yang berdaulat atas hidup saudara dan saya. Itulah ayat-ayat firman Tuhan yang pernah saya sampaikan juga di dalam pendalaman Alkitab hari Selasa. Hidup untuk Kristus, kematian satu keuntungan. Dan saya juga merasakan, saudara, bahwa hidup di masa pandemi ini lebih dari sekedar perjuangan. Banyak orang sudah berdoa, banyak orang yang sudah mengikuti prokes yang tadi saya sudah katakan. Ya, bahkan mungkin mereka makan dan minum hal-hal makanan yang bergizi, bermanfaat. Termasuk mereka juga minum mineral dan vitamin-vitamin supaya imun, stamina, dan tubuhnya sehat. Tapi sekali lagi, saudara, soal masa waktu hidup bukan urusan kita. Tuhanlah yang menentukan. Ya, itu di luar batas kemampuan kita. Oleh sebab itu, sebagai hamba Tuhan dan sebagai gembala jemaat, saya hanya bisa menekankan serta mengajarkan kepada saudara. Saya berkata bahwa kebenaran firman Allah saudara harus hidupkan supaya saudara juga lebih melekatkan diri lagi kepada pokok anggur, pada pokok kebenaran itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Saudara, ayat ini mencerminkan hukum sebab dan akibat. Ya. Sebab orang percaya tinggal di dalam dan bersama Yesus, maka akibatnya Yesus mampu dan sanggup memberikan apapun kebutuhan saudara, termasuk menghardik COVID-19 untuk pergi dari tubuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu melalui BPD kita ada doa dengan beberapa saudara-saudara kita di sebagian dunia, kebanyakan di Asia ini. Ya, saudara, melalui satu pembicara dari Singapura. Dan ada kesaksian bahwa orang yang kena COVID-19, bahkan yang sudah dikatakan parah lewat Zoom doa ini, maka banyak yang disembuhkan. Tidak ada mustahil. Ya, jadi kata kuncinya adalah jika tinggal di dalam Kristus. Persoalannya, saudara, adalah banyak orang percaya yang hanya sebatas meminta segala yang diperlukan dalam hidupnya, tanpa mau menjadi anggota kerajaan surga. Dengan hanya tinggal hidup di dalam dan bersama Kristus. Sulit. Ya, tapi kalau ada kebutuhan, ada apa? Berdoa kepada Tuhan. Jangan begitu, saudara. Jadilah kita orang percaya, atau boleh saya katakan pengikut Kristus, yang benar-benar berpegang kepada firman Tuhan. Saat ini, saudara, tiba saatnya kita akan masuk di dalam sesi kebenaran firman Tuhan yang ke-28, yaitu hidupku harus dipulihkan. Masih dalam seri si bungsu yang bodoh dan sombong, ya, yaitu dalam bagian sisi kehidupannya yang takut mati. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Sebelum kami masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kuduskan hati dan pikiran kami, telinga rohani kami, telinga jasmani kami, supaya kami fokus, kami concern, dan kami sungguh-sungguh menikmati kebenaran firman ini. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kami sendiri. Oleh sebab itu sekali lagi Roh Kudus, apa yang Tuhan sudah siapkan, Roh Kudus terjemahkan di dalam setiap hati anak-anak-Mu yang pada saat pagi hari ini khusus
mereka ikut ibadah Zoom pada pagi hari ini, bukan ibadah ulangan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, hamba percaya Roh Kudus memberkati kami semua. Haleluya. Yang lapar, haus, makan dan minum firman Tuhan, sampai puas, sampai kita melakukan kata-kata. Yes, amin. Nah, saudara, kita lihat di Lukas 15 ayat 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Nah, saudara, ini adalah salah satu sisi kehidupan dari mantan anak orang kaya yang bodoh, sombong, dan takut mati. Ya, secara jasmani. Sudah bodoh, sombong, dan takut mati. Inilah kondisi si bungsu. Yang boleh saya katakan sangat mengabaikan firman Allah selama dia tinggal bersama orang tuanya. Karena apa? Terbukti tidak ada ayat dalam Lukas 15 ini yang memberitahukan bahwa dia diingatkan oleh firman Tuhan pada kondisi drop, pada kondisi kehidupan yang melarat, yang bisa saja sebelumnya sudah diajarkan oleh orang tuanya atau bapaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudaraku, dalam kehidupan pelayanan, saya banyak menemukan orang model seperti si bungsu. Saat hidup enak dan nyaman, tidak pernah menggubris yang namanya ibadah, pelayanan, dan hal-hal rohani lainnya. Yang diurus hanyalah kepentingan hidup untuk mencari uang. Dia pikir dengan banyak uang dia akan bahagia dan bisa membahagiakan keluarganya. Kenyataannya ada banyak yang sebaliknya, saudara. Ada yang kelihatannya sukses, tapi hidup keluarganya berantakan. Karena apa? Karena tidak pernah mendapat perhatian dari Bapak. Padahal Bapak ini merupakan pemimpin, pemegang otoritas di dalam keluarga yang bisa seharusnya mengayomi, ya, menjadi contoh dan teladan bagi istri dan anak-anak. Bahkan kalau dia sudah anak-anaknya menikah dan punya cucu, harus menjadi teladan bagi cucunya juga. Atau cicitnya kalau memang Tuhan kasih kesempatan umur yang panjang. Saudara, banyak keluarga, anak-anak di dalam keluarga yang terberkati, tapi tidak bisa ternikmati. Broken home, broken heart. Karena situasi keluarga, dia pikir dengan harta cukup untuk membesarkan anak. Dan istri juga. Menghidupi istri dan anak-anak. Tidak. Materi apapun tidak pernah membuat orang puas. Saudara. Materi yang ada dalam dunia ini hanya sebatas kita pergunakan untuk kebutuhan kita. Nggak selalu untuk keinginan kita. Ingat saudara, apa yang ingin saya katakan. Mamon selalu ingin menarik saudara dan saya. Maksud saya, Mamon ingin menarik orang-orang termasuk orang percaya ke dalam dunia orang mati, ke bawah dan ke dalam dunia orang mati kekal, yaitu ke neraka. Makanya didorong orang supaya mencari uang tanpa memikirkan kehidupan yang akan datang. Ya saudara, banyak orang di dunia ini, agama manapun, berpikir bahwa semua nanti ada kehidupan di tempat yang akan datang. Masalahnya, kehidupan yang datang nanti itu bersama siapa? Ini persoalan dalam hidup ini. Juga dalam hal ini bukan berarti saya sebagai hamba Tuhan setuju bahwa kita harus hidup susah dan menderita asalkan bersama Tuhan. Enggak. Dan Tuhan nggak pernah mengajarkan itu. Bahkan Tuhan pasti senang. Termasuk kalau boleh saya katakan pasti bahagia juga. Melihat orang percaya diberkati. Asalkan mereka mengerti dari mana berkat itu. Siapa yang memberi berkat itu. Dan juga untuk apa berkat itu. Nah ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekalian atau semuanya itu akan ditambahkan padamu. Fokus kita adalah kebenaran. Fokus kita adalah ke kerajaan Allah. Walaupun kita masih hidup di dunia ini, walaupun kita masih muda,
apalagi sudah lebih lanjut usia. Kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dan kerajaan Allah. Itu yang utama, saudara. Itu yang kita kejar. Itu yang kita kumpulkan dalam nilai-nilai itu dalam kehidupan kita. Maka masalah jasmani itu akan mengejar kita. Itu firman Tuhan yang ngomong, bukan saya. Ada pujian yang bicara, menaikkan pujian dengan kalimat seperti ini. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Saudaraku, kalau pujian ini dinyanyikan dengan sungguh-sungguh, terasa mellow, menyentuh hati, menyentuh perasaan. Tapi yang Yesus inginkan dari pujian yang saya tadi sebagian baru coba sampaikan kepada saudara. Tuhan ingin supaya dari pujian itu kita menyadari dan meyakini, yaitu hanya hidup dengan Yesus pasti aku tidak jatuh. Aku pasti maju dan aku pasti bahagia. Saudara, kalau di dunia saudara bahagia, itu pasti sampai ke surga. Kalau saudara di dunia aja tidak bahagia, sulit. Kalau maaf saudara, sulit kita bisa masuk di surga. Karena di surga hanya isinya kebahagiaan. Kalau di dunia ini saudara nggak pernah merasakan kebahagiaan itu. Yang saudara rasakan susah, pusing, banyak persoalan, putus asa, kayaknya mau menyudahi hidup ini. Percayalah saudara, sulit untuk kita berjumpa dengan Yesus. Mari ubah saudara kehidupanmu di masa pandemi ini. Ya. Jadi tanpa Yesus, kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tapi bersama Yesus, saudara dan saya yang percaya dan melekat kepada Dia, pasti akan menjadi apa-apa. Dan menjadi siapa yang Tuhan ingin pakai hidup saudara dan saya untuk memuliakan nama. Jadi saudara, bagaimanapun indah lirik sebuah pujian, ya, pujian dan penyembahan akan sia-sia dan tidak mendatangkan manfaat apa-apa apabila orang percaya tidak dengan sungguh-sungguh, baik sangat mendengar, apalagi sangat menaikkan pujian, saat menaikkan pujian itu. Dia harus melibatkan hatinya dan percaya penuh kepada Sang Juru Selamat, Tuhan kita Yesus Kristus. Itu saudara yang Tuhan inginkan. Bukan nyanyi bagus, bukan. Tapi nyanyi memberikan perubahan. Nyanyi memberikan satu kesungguhan kepada kita bahwa Yesus menghidupkan hidup kita. Filipi 2 ayat 5 katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya ingin bawa kisah si bungsu dalam satu hal seperti ini. Ya saudara, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dua rangkai kata saudara, hidupmu bersama. Apakah selama hidup si bungsu, ya, ada pikiran Kristus dan perasaan Kristus di dalam hatinya? Saya berpikir tidak. Melihat kronologis kejadian firman yang sudah ditulis, yang disampaikan sendiri oleh Yesus sebagai satu perumpamaan anak yang hilang. Saudara, kalau dia taruh perasaan dan pikiran Kristus di dalam hidup, maka tidak jadi perumpamaan anak yang hilang itu. Tapi demikianlah keadaannya. Maka dua rangkai kata hidupmu bersama di sini, itu bisa berbicara kita pribadi dengan Roh Kudus, suami istri sepakat dengan Roh Kudus, dan juga sebuah komunitas seperti
keluarga besar kita Happy Swap Family. Bersama, sehati, satu roh, dan satu tujuan. Ya, seperti tertulis di dalam Injil Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun, juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Kalau kita lihat memang judul dari perikop ini, dari Matius 18 ayat 15-20, ini tentang menasihati sama saudara. Termasuk saudara, di dalam hal menasihati, seseorang pun harus terjadi yang namanya kesepakatan. Yaitu, di mana seorang yang ingin membantu rekannya atau saudaranya, supaya dia keluar dari pergumulan yang berat, ya biasanya mungkin ada masalah-masalah pribadi, atau masalah moral, kita nggak bisa asal pelayanan. Kita harus bisa berempati. Dan itu namanya sepakat. Saudara yang dikasih Tuhan, harus mengasihi jiwa orang yang sedang mau kita layani. Orang yang bermasalah, supaya dia diselamatkan. Jadi si konseli atau orang yang hendak memberkati orang yang minta ditolong itu, atau si korban itu, dia harus bersepakat dengan Roh Kudus. Hatinya harus bersepakat dengan Roh Kudus. Agar dengan belas kasihan Tuhan dia bisa melayani. Lalu orang itu dibebaskan. Nggak bisa hanya dengan pengalaman pelayanan dia. Nggak bisa hanya dengan pengalaman teologi dia. Nggak bisa, saudara. Harus melibatkan Roh Kudus. Dan itu yang namanya kesepakatan. Hati kita berempati. Jadi karena tanpa kesepakatan itu bisa dua orang atau lebih. Ya, kalau dalam hal ini si konseli dengan Roh Kudus, dengan si korban, itu tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Karena kalau dia tidak bersepakat untuk menolong si korban ini. Dia harus hubungan dengan Roh Kudus baik, lalu berempati dengan si korban. Sehingga belas kasihan itu atau kesepakatan itu melahirkan belas kasihan. Dan belas kasihan itu dapat membebaskan si korban dari dosa atau keterikatan. Saudara, saya pernah melayani orang. Sebenarnya saya berempati. Tapi dengan waktu yang panjang dinasehati A, B, C, D, mungkin kalau diurut A sampai Z, kan dengan frekuensi waktu yang panjang. Akhirnya orang ini memang dia menolak. Dia datang untuk tujuan yang tidak jelas. Bukan dia datang untuk dipulihkan. Kalau dia datang dengan tujuan untuk dipulihkan, sebenarnya itu udah masuk ke kesepakatan Roh Kudus membawa dia. Tapi dia datang dengan tidak kepastian dia mau bagaimana. Hanya curhat terus. Dia menyalahi orang, menyalahi siapa, segala macam, komplain terus. Begitu masuk nasihat, dibantah lagi, nggak selesai. Percuma, sudah. Jadi dia tetap terikat. Walaupun mungkin di hatinya ingin dibebaskan, tapi keinginannya nggak ada. Nah, saudara, saya bawa hal ini juga dalam, misalnya kehidupan suami istri, bicara kesepakatan. Apalagi suami istri yang sudah diberkati Tuhan, yang sudah dipersatukan Tuhan melalui pernikahan kudus. Ya, seperti Markus 10 ayat 7 bilang, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ayat 8 katakan, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Saudara yang dikasih Tuhan, suami istri itu, saat dia udah di altar, saat dia sudah diberkati Tuhan, hamba Tuhan sudah memberkati ya, Tuhan melalui hambanya sudah memberkati dia. Memberkati pasangan ini. Maka mereka menjadi satu daging, bukan lagi dua. Dan sebenarnya saudara, inilah kebenaran firman Tuhan.
Walaupun mereka beda pikiran, beda pandangan, tapi mereka harus satu. Harus terjadi yang namanya kesepakatan di dalam mengelola rumah tangga yang akan mereka jalani. Kalau tidak bisa, saudara. Makanya kenapa banyak keluarga yang tidak bahagia? Karena tidak ada kesepakatan bersama di dalam melakukan sesuatu. Walaupun memang suami itu harus jadi kepala. Suami itu harus menjadi pemimpin. Suami itu harus menjadi pemutus dalam segala keperluan, kebutuhan rumah tangga. Istri yang melaksanakan. Namun seringkali itu tidak bisa terjadi. Bahkan maaf saudara, banyak suami-suami yang mandul. Ya, tidak menunjukkan otoritas yang dari Tuhan. Hanya bisa marah-marah, bisa komplain, bisa menyalahkan. Sehingga keluarga itu jadi bukannya bagus, jadi hancur. Jadi kesepakatan ini penting, saudara. Makanya kalau ada pasangan, saudara, yang datang kepada saya, misalnya ingin berpisah, divorce, sebagai hamba Tuhan, saya merasa tersinggung, saudara. Saya merasa dilecehkan. Sebab seharusnya dia tahu, seorang hamba Tuhan tidak punya kapasitas untuk mengurus perceraian siapapun. Seorang hamba Tuhan diberi otoritas dan kapasitas oleh Tuhan untuk memberkati orang yang mau menikah dan memberkati keluarga yang mau berpisah. Dengan catatan, mereka mau dipulihkan. Tapi bukan datang untuk berpisah. Itu namanya pelecehan kepada hamba Tuhan. Dan kalau sudah pelecehan kepada hamba Tuhan, pasti pelecehan kepada Tuhan. Karena apa? Ayat Matius 19 ayat 6 bilang, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Termasuk suami istri ini. Kalau dia mau berpisah, di otaknya, di pikirannya, apalagi di hatinya udah mau berpisah, itu dia melecehkan Tuhan. Melecehkan juga hambanya kalau dia datang minta persetujuan hambanya untuk terjadi perceraian atau mengurus surat. Sorry, ya, saya tidak akan pernah mau lakukan itu. Saudara, kenapa? Karena hal itu tidak mungkin saya bisa lakukan. Dan kalau saya lakukan, maka saya salah di hadapan Tuhan. Jadi saya tidak mau mengurus perceraian. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah sebuah kisah hidup pernikahan yang nyata. Apabila suami ini sepakat karena telah dipersatukan Allah dalam sebuah pernikahan kudus, di mana Allah sendiri telah bersepakat dengan mempelai akan menyertai mereka sampai maut memisahkan atau sampai kesudahan alam. Maksudnya di zaman ini yang pendek, siapa tahu pernikahan kita masih langgeng sampai Tuhan Yesus datang. Puji Tuhan, dua-duanya langsung rapture, berjumpa dengan Tuhan. Masalahnya saudara, kenapa banyak hidup pernikahan tidak mengalami masa-masa indah dan bahagia? Seharusnya kalau kita pikir hanya punya akal sehat, saudara, orang yang mau menikah itu harusnya tujuannya bahagia, bukan tujuannya berpisah. Jadi kalau tujuannya bahagia, kalau ada perselisihan, kalau ada berbeda pendapat, kalau ada sesuatu masalah, beresin. Kalau nggak bisa beresin sendiri, datang sama Tuhan. Kalau sama Tuhan merasanya bingung, nggak bisa tahu ngomong itu, datang kepada hamba Tuhan yang saudara bisa percaya. Tapi bukan tujuan untuk berpisah. Tujuan supaya keluarga ini dipertahankan, dipulihkan. Sampai maut memisah. Itu baru benar. Dalam hal ini saudara, bukan karena Allah lupa dengan janjinya. Apalagi meninggalkan pasangan itu. Hal itu disebabkan suami dan istri tidak sepakat dalam banyak hal sehingga Tuhan tidak bisa campur tangan dalam segala persoalan di dalam kehidupan mereka.
Bukankah di dalam pernikahan itu waktu diberkati? Hari ini saya sebagai hamba Tuhan memberkati engkau, maka di hadapan Tuhan dan hadirin sebagai saksi, saat ini juga engkau resmi menjadi suami dan istri. Berkat Tuhan ada di atas kamu. Coba saudara pikir, kalau berkat Tuhan ada di atas kehidupanmu, kira-kira hidupmu seperti apa? Kalau kutuk, sumpah serapa yang ada di dalam kehidupanmu, dalam pernikahan, tentu hidup kita bisa belangsak, rusak. Jadi oleh sebab itu ingat saudara, ya, kesepakatan itu penting di dalam kehidupan kita pribadi, juga waktu kita berkeluarga atau di komunitas. Makanya saudaraku, orang percaya yang dikasih Tuhan, terlebih pasangan Kristen, jangan anggap rendah, ya, jangan anggap rendah, jangan anggap sepele, jangan menyederhanakan sebuah kata yang namanya kesepakatan. Hanya karena kata ini, kesepakatan ini saudara, itu bisa membawa kehidupan saudara kepada kesusahan yang silih berganti, dan bahkan membawa kehidupan pasangan ini atau keluarganya ke jurang kehancuran di mana tidak ada siapapun yang bisa menolong. Atau membawa kebahagiaan yang abadi, menikmati kebahagiaan sejati. Itu dari kesepakatan. Kalau tidak kita ada kesepakatan di dalam sebuah rumah tangga, hancur. Tapi kalau ada kesepakatan, walaupun di dalam pergumulan yang begitu berat pun, tapi mereka bersepakat dan melibatkan Roh Kudus untuk terlibat di dalam persoalan mereka, tetap mereka akan menang, mereka akan luput, dan mereka akan berbahagia. Si bungsu tidak pernah ada kesepakatan dengan Roh Kudus, sehingga dia foya-foyakan hidupnya. Mungkin Roh Kudus udah kasih tahu, jangan begitu cara hidup lu, nggak boleh. Diabaikan saja. Akhirnya susah sendiri. Coba lihat saudara, yang saya bilang Tuhan sudah memberkati dan kita harus mempunyai atau menikmati kebahagiaan abadi atau kebahagiaan sejati. Ini bukan kata-kata yang muluk. Ini fakta dalam hidup orang yang hidup ditakut akan Tuhan, ada kesepakatan bersama Tuhan, dan kesepakatan suami istri bersama Tuhan. Markus 3 ayat 8 bilang, dari Tuhan datang pertolongan. Jadi pertolongan hanya datang dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa. Bukan dari orang tuamu, bukan dari saudaramu, bukan dari orang kaya yang lain, bukan dari pejabat, bukan dari siapapun. Dari Tuhan datang pertolongan. Jadi Tuhanlah yang menolong saudara. Kemudian berkat-Mu atas umat-Mu. Jadi yang Tuhan siapkan adalah berkat buat kita, bukan kutuk. Bukan kesusahan dan kesengsaraan, walaupun terkadang kita harus mengalami, melewati kesengsaraan dan kesusahan itu, penderitaan itu, supaya kita mengerti bahwa hidup ini tidak mudah. Tapi waktu kita ada di dalam lembah kekelaman sekalipun, firman Tuhan udah kasih tahu, gadamu dan tongkatmu itu yang menolong aku. Jadi Tuhan gak pernah membiarkan, selama kita udah membuat kesepakatan dengan Tuhan. Ya saudara yang dikasih Tuhan. Lalu Mazmur 121 ayat 2 katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Keren saudara. Harus ada di dalam pikiran kita. Harus ada dalam hati kita. Bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Siapa lagi orang hebat yang bisa menolong kita? Hanya Tuhan. Tidak ada siapapun. Makanya saudara kalau bisa hidup bahagia, saudara bangga. Bahagia bukan karena hartamu banyak. Tadi sekali lagi saya bilang, kalau saya mau cerita di sini nggak, waktunya panjang. Saya melihat banyak orang yang uangnya banyak, hartanya banyak, rumahnya banyak, usahanya bagus. Hidupnya nggak bahagia, di rumah ribut melulu. Apalagi kalau perempuannya yang memang berkuasa.
Bisa-bisa suaminya jadi pembantu, saudara. Apalagi pembantunya bisa lebih di bawah dari pembantu. Seenaknya dia bisa berbuat. Karena apa? Suami istri aja nggak kesepakatan. Apalagi kesepakatan dengan Tuhan. Ini banyak terjadi. Apalagi saat-saat sekarang ini. Bukankah saudara bisa tahu lewat media? Punya bank, punya perusahaan, bahkan pada perusahaan oksigen kemarin. Meninggal juga. Saudara pikir siapa manusia? Tuhan nggak pernah melihat nilai hartamu di dalam hidup ini. Enggak. Makanya tadi saya bilang, kalau saudara diberkati, kita harus tahu. Berkat itu dari mana? Siapa yang memberi berkat? Dan bagaimana kita harus mempergunakan berkat itu? Itu penting dalam hidup kita. Makanya kita bisa berbahagia. Karena apa? Kita sadar bahwa pertolongan hanya datang dari Tuhan. Makanya kalau saudara bisa bernapas, nggak harus beli oksigen. Bersyukur. Membaca serta menyimak beberapa ayat terakhir yang baru kita pelajari, maka dapat kita tarik simpulan, saudara. Dikarenakan dalam hidup si bungsu tidak ada kesepakatan dengan Roh Kudus. Kenapa? Bisa saja dia mengabaikan firman Tuhan yang telah diajarkan oleh bapaknya. Mungkin bapaknya selalu memberikan firman Tuhan. Ya, mungkin bakal ada ikut mesbah keluarga, tapi telinganya ditutup, hatinya ditutup. Dia nggak perlu firman Tuhan. Atau dia dengar sini, keluar sini. Masuk sini, keluar sini. Nggak pernah ditaruh. Dan karena apa, saudara? Kita bisa lihat. Resikonya ditanggung sendiri. Hidup dalam menderita. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, saya berharap pelajaran kebenaran firman Tuhan ini membuat saudara dan saya sadar, bahkan menyadari betapa hidup pribadi kita, pribadi orang, maksudnya manusia pribadi, maupun suami istri, perlu adanya kesepakatan. MOU, Memorandum of Understanding. Ya, atau itu nota kesepakatan, nota kesepahaman, atau perjanjian kerjasama. Jadi suami istri waktu mau masuk dalam pernikahan harus sadar, walaupun fungsinya berbeda, tapi satu tujuannya. Nanti kita lihat beberapa ayat berikut. Di dalam kesepakatan itu ada apa saja. Ya, saudara, jadi harus ada kesepakatan, ada MOU. Ada baik pribadi dengan Roh Kudus, maupun pasangan dengan Roh Kudus, maupun sebuah komunitas kalau memang mau maju dengan Roh Kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, karena Roh Kudus itu perlu. Dia sebagai penolong dan penghibur. Jadi MOU terhadap Roh Kudus memang tidak tertulis, tapi itu nyata dalam kehidupan kita. Ya saudara, saya melihat di dalam komunitas kita. Ada yang tadi awalnya kesepakatan 22 orang untuk masuk di dalam sebuah rencana kehendak Tuhan. Tapi begitu berjalan waktu, saudara, entah kenapa, rupanya kesepakatan di awal itu hilang. Apa yang menyebabkan hilang? Berbagai macam hal. Ya, ini bicara komunitas kita, 22 orang. Dan sekarang berakhir sisa 17 orang. Dan saya berdoa, tidak terseleksi lagi sampai Tuhan datang. Tetap 17 ini. Memang saya mengerti, nggak gampang. Berbicara orang banyak, 22 jadi 17, itu sulit, lebih sulit lagi. Kenapa? Yang 2 orang aja bisa sulit, suami istri. Apalagi 17 orang. Banyak kepala, banyak pikiran, banyak cara kemauan, banyak. Tapi kalau disatukan, nanti kita lihat di dalam kesepakatan itu ada apa. Alkitab karena mengajarkan kepada kita. Nah, tadi di slide yang ke-12 saya sudah mengatakan, saudara. Yang menceritakan kepada saudara bicara kesepakatan. Nah,
Matius 18 ayat 19 ini menjelaskan apa yang ada di dalam kesepakatan. Dan lagi aku berkata kepadamu, nanti kita akan lihat ya runtutannya sedikit lagi. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Hanya 2 orang sepakat. Suami istri sepakat. Ini belum bicara melibatkan Roh Kudus sebagai pribadi yang luar biasa. Jadi bagaimana? Itu kan suami istri jika 2 orang sepakat. Jadi kalau saya pribadi, sebelum saya masih single, tetap saudara, harus ada 2 orang. Yaitu apa? Si single ini dengan Roh Kudus. Harus ada kesepakatan. Saudara lihat, Roh Kuduslah yang harus memimpin hidup saudara. Roh Kuduslah yang harus mengarahkan hidup saudara dalam kesepakatan itu. Maka jadi aman hidup kita, bahkan nyaman. Nah, ini bicara tentang 2 orang. Bahkan ayat yang lain bilang kalau 2 orang sepakat, apa yang terikat di bumi terikat di surga. Apa yang dilepas di bumi terlepas di surga. Hebat, saudara. Tuhan memberikan powerful dalam kehidupan kita untuk menanggulangi sesulit apapun kehidupan, termasuk dalam kondisi pandemi. Orang mungkin kerjanya dikurangin waktunya, sehingga pendapatannya, income-nya juga berkurang. Jangan itu membuat saudara menjadi jauh dari Tuhan. Tuhan kita kreatif. Tuhan kita inovatif. Tuhan kita itu dahsyat. Kalau saudara sepakat dengan Roh Kudus, Dia akan membangun hidup saudara, Dia akan memberikan sesuatu, hal-hal yang baru. Sehingga saudara tidak akan berkekurangan, melainkan berkecukupan. Itu janji Tuhan, berkecukupan. Ada di doa Bapa kami. Itu Tuhan ajarkan. Yang namanya cukup, saudara, enggak kekurangan. Enggak juga kelebihan. Cukup itu bisa memberkati keluarga kita, hidup kita, dan orang lain. Sehingga nggak ada yang mubazir dalam kehidupan kita. Semuanya bisa dipakai. Dan kita tidak kekurangan. Cukup. Nah, saudara, maka ini yang kita mulai masuk. Di dalam kesepakatan itu juga diperlukan, bahkan dibutuhkan yang namanya satu roh, sehati dan sejiwa. Gunanya apa? Untuk mewujudkan nafas dari kesepakatan itu berjalan dengan baik. Tanpa adanya satu roh, sehati dan sejiwa, maka tidak mungkin kesepakatan itu terjadi. Ayat ini akan menjelaskan kepada saudara dan saya. Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara yang dikasih Tuhan, kemunafikan membuat kesepakatan dalam bentuk apapun tidak akan pernah terjadi atau terwujud. Makanya kata satu roh, sehati dan sejiwa, berjuang, ini memerlukan komitmen untuk selalu bersepakat. Ya, nanti kita akan memperdalami ini karena waktu, jadi saya akan coba, nanti kita akan bahas lagi. Ini saya hanya sebentar, di kulit saja saya bicara dulu. Ya, ayat berikutnya, saudara. Ya, ayat berikut ini mengandung unsur kesepakatan. Dari perikopnya saja, yaitu nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Mana bisa orang bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus kalau dia tidak punya kesepakatan, satu roh dan sehati sejiwa? Nggak ada. Filipi 2 ayat 2 bilang, ya ini saya hanya di luar kulit karena waktunya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan hal ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Saudara yang dikasihi,
Tadi dikatakan kita harus satu roh, sehati dan sejiwa. Di sini dikatakan hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kalau kita dalam komunitas, kalau kita sebagai suami istri, kalau kita sebagai pribadi mau punya tujuan yang jelas, harus ada partner yang bisa menolong kita untuk terjadinya kesepakatan. Kalau pribadi, Roh Kudus. Suami istri bisa sepakat juga, harus ada Roh Kudus. Komunitas harus juga ada Roh Kudus, karena dia yang mampu mengelola hati setiap orang untuk bisa bersepakat. Ya, tapi dalam komunitas 17 orang, beberapa orang hatinya tidak ada di dalam komunitas itu. Nggak bisa. Yang sebagian Roh Kudus, dia sebagai bagian dari kehidupan pribadinya, sehingga dia bisa bertahan dalam komunitas dan tetap saling memberkati dalam komunitas. Jadi saudara, sekali lagi, satu roh, sehati sejiwa, sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Ini mutlak. Kita bilang dalam segala, kamu bisa nggak jalanin ini? Kita sepakat nggak? Banyak orang, sepakat. Sepakat itu Sepakat itu bukan cuman omong. Karena banyak orang yang munafik, saudara. Tapi waktu bicara sepakat, oke, saya sepakat, saya setuju. Nah, itu kita harus pakai perangkat lunak dalam kehidupan kita, roh kita yang lemah lembut. Satu roh, sehati sejiwa, sehati sepikir, dalam satu kasih dan satu tujuan. Oke, saudara. Jadi hari ini cukup sampai di sini dulu. Dan kita akan lanjutkan pada minggu yang akan datang. Selalu kita dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan ngoyo. Letakkan dirimu lebih dekat lagi dengan Tuhan. Karena dari situ datang pertolongan. Ya. Jadi kesimpulan pagi hari ini, saudara, secara singkat saya mau katakan, jangan pernah mempersulit baik diri kita sendiri, suami istri, termasuk komunitas dalam kelompok, dengan mengabaikan atau menganggap sepele soal kesepakatan MOU untuk sebuah tujuan apapun. Jadi yang harus diperhatikan bahkan diwujudkan adalah kesadaran kesepakatan itu dengan satu roh, sehati sejiwa, sehati sepikir dalam satu kasih dan satu tujuan. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapakku yang baik, terima kasih pada kesempatan ini kami bisa ibadah lagi. Kami tahu Tuhan, PPKM darurat ini belum berlalu, karena COVID masih merajalela. Tapi kami percaya, orang yang melekat dengan Tuhan, orang yang punya kesepakatan hidup bersama Roh Kudus, terjadi MOU di dalam kehidupannya, juga suami istri dengan Roh Kudus, ada kesepakatan. Sebuah komunitas termasuk jemaatmu Happy Sword Family, bersama Roh Kudus terjadi kesepakatan untuk kami tetap setia, berpegang dan menjalankan kebenaran firman. Maka kami tahu kebahagiaan itulah yang memang sudah ditentukan menjadi milik kami dalam hidup ini. Walaupun banyak hal diizinkan terjadi dalam hidup kami. Ada beberapa orang yang terkendala kena COVID juga. Tapi tidak takut, karena mereka punya kesepakatan. Dan mereka diberi kekuatan, bahkan diluputkan, bahkan disembuhkan dan dipulihkan. Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan ini yang memberkati keluarga besar Happy Sword Family. Dan siapapun yang bisa mendengar kebenaran ini. Biar mereka lebih bergantung kepada Tuhan, melekat dengan Tuhan. Berkatilah sandang pangan papan mereka, terutama kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan. Jagai mereka saat mereka keluar masuk dari rumah tangga mereka.
dalam aktivitas mereka, terutama dalam pekerjaan dan usaha mereka. Lindungi, berkati, jaga mereka seperti biji mata. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Saudara, malam hari ini kita akan berpisah, tapi arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyirai engkau dengan wajah kemuliaan-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka sekarang saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan, terimalah dan nikmatilah berkat dan kekuatan daripada Allah Bapa. Kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan pengurapan Roh Kudus, menyertai kehidupanmu hari ini, esok, bahkan sampai dengan Maranatha. Ingat, Tuhan Yesus datang yang kedua kali, membawa saudara dan saya yang setia sampai akhir dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara yang harus membuat kesepakatan dengan Tuhan Yesus, dengan satu roh, sehati sejiwa, satu pikiran, satu kasih, dan satu tujuan, katakan dengan sungguh. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di ibadah yang akan datang. Tetap diberkati Tuhan dan tetap sehat. Syukur Tuhan buat pagi hari ini Kau telah memimpin ibadah kami. Biarlah saat ini Tuhan kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ajaib dan mulia Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Selamat pagi, Tuhan memberkati dan sampai berjumpa di minggu yang akan datang.